Halo semuanya, selamat datang kembali ya. Jadi di video kali ini saya akan update buat Bitcoin ya, dan beberapa koin NFC lainnya. Tapi kita akan mulai dulu dari Bitcoin. Oke, di Bitcoin sebenarnya ini saya bisa gambarkan adanya satu trendline ya. Yang di atas, kita bisa perhatikan setiap kali harga menyentuh area trendline terjadi rejection. Dan saat ini kita sudah reject kembali dari area trendline. Sekarang di bawah ini saya juga bisa gambarkan adanya satu trendline. Kita juga bisa perhatikan, setiap kali harga menyentuh area trendline ini, selalu terjadi pemantulan. Jadi selanjutnya mungkin saya bisa ekspektasikan adanya retest kembali ke area trendline bawah ini. Terutama di tanggal 18 ya. Kemungkinan besar kalau saya perhatikan di tanggal 18 kita akan menyentuh ke area trendline bawah ini. Nah, trendline bawah ini kalau saya gambarkan ini ada di sekitar area 28.500. Tapi kemungkinan besar kita bisa overshoot ya ke area 27.000, membuat wick-nya, setelah itu baru mencoba untuk naik kembali. Nah, setidaknya itu merupakan skenario yang saya perhatikan di time frame daily. Oke, selanjutnya mungkin kita bisa perhatikan di time frame yang lebih kecil ya, di time frame 4 jam. Nah, di time frame 4 jam ini saya bisa gambarkan trendline yang berwarna kuning. Nah, ini merupakan trendline yang baru lagi, di mana kalau kita perhatikan saat ini kita sedang berada di descending channel ya. Jadi biasanya descending channel memang akan break ke atas. Tapi kalau kita perhatikan bigger picture-nya itu kemungkinan besar support yang ada di sini akan di break. Dikarenakan tren besarnya kemungkinan besar kita akan berpotensi turun ke area sekitaran 28.000. Jadi sebenarnya saya akan mengekspektasikan harga berhasil breakdown dari area trendline ini dalam beberapa waktu mendatang ya. Mungkin beberapa hari ke depan kita bisa melihat adanya breakdown, kemudian retest ke area trendline hijau yang ada di 28.000 ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, skenario ini hanya akan tidak valid ya ketika harga berhasil keluar dari dua trendline ini. Trendline hijau dan trendline kuning. Nah, ini kurang lebih harga harus bisa break di atas area 34.800 ya. Baru saya bisa lebih bullish buat Bitcoin. Tapi selama harga masih di bawah 34.800, kemungkinan besar kita masih berpotensi melihat adanya penurunan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu buat Bitcoin saat ini. Jadi kalau saya pribadi, saya akan cenderung mencari area entry buat short ya, daripada long. Nah, itu yang perlu teman-teman ketahui juga. Oke, jadi kurang lebih seperti itu buat Bitcoin. Selanjutnya saya akan bahas koin NFT ya. Kita akan mulai dulu dari koin Axie Infinity ya, AXS. Oke, kalau kita perhatikan dari koin Axie Infinity ini, kemarin saya sempat katakan kalau harga bisa retest ke area 11,3, 11,4 ini saya akan coba masuk. Tapi ini sebenarnya saya juga tidak sempat masuk ya buat Axie Infinity ini. Dan harga saat ini sudah retest ke area 2,618 Fibonacci extension. Nah, ini memang masih ada potensi ke area sekitaran 3,14 extension ya. Ini harganya di sekitar 31,7. Nah, tapi kita masih perlu perhatikan besok. Kalau besok langsung terjadi candle rejection atau candle pembalikan arah, kemungkinan besar ending kita sudah terjadi di area sekitaran 29 ini. Dikarenakan area ini juga merupakan area Fibonacci 2,018 ya, biasanya merupakan area penting juga. Jadi kalau harga sudah mentok di area sini, kemungkinan besar kita akan melihat adanya koreksi dari wave 4 potentially. Nah, untuk wave 4 koreksinya, kita bisa expect harga retest kembali ke area sekitaran 19,14. Jadi ini bisa menjadi area support yang krusial buat Axie Infinity ke depannya. Jadi itu bakal menjadi area akumulasi selanjutnya buat Axie. Tapi untuk saat ini saya tidak akan sarankan buat short selling, dikarenakan ini trennya sangat kuat ya. Dan kita bisa dengan mudah kena stop out ketika kita short selling di trend yang bullish. Jadi itu yang perlu diperhatikan buat Axie. Nah, kalau saya perhatikan di time frame yang lebih kecil ya, di time frame 4 jam. Nah, kemudian saya menggunakan bantuan dari RSI ya. Kita bisa perhatikan ini sudah terlihat adanya bearish divergence yang dari kemarin ya. Tapi ternyata harga masih berhasil breakout dari area trend line-nya. Kemarin saya sempat gambarkan trend line yang ada di sini. Tapi ini ternyata harga berhasil breakout dari trend line ini. Kemungkinan besar kalau dia mau melanjutkan kenaikannya, dia bisa retest kembali ke area trend line yang ada di sini. Kemudian lanjut naik ke area 31,6.
Menurut saya area 31,6 ini bisa menjadi area akhir buat Xfinity. Jadi area 31,6 ini merupakan area yang perlu kita perhatikan ya nantinya buat koin ini. Nah, jadi kurang lebih seperti itu buat koin ASS. Untuk saat ini sebenarnya masih cenderung kuat trennya, jadi saya tidak akan mengambil posisi short selling dulu. Tapi untuk kedepannya kalau patternnya udah semakin jelas, mungkin kita bisa coba short selling. Jadi kurang lebih seperti itu saja ya buat koin ASS. Selanjutnya saya akan lanjutkan ke koin Sen. Oke, untuk koin Sen ini kalau kita perhatikan, harga baru saja reject di area resisten krusialnya ya, di sekitar 0,66. Kemudian ini sudah membentuk satu wick. Walaupun candle daily-nya ini masih ada 10 jam untuk closing. Tapi kalau saya perhatikan, kemungkinan besar kita akan ada candle rejection di hari ini. Dan kalau menurut saya, kita ada potensi membentuk inverted head and shoulders yang besar ya buat koin Sen ini. Tapi ini juga perlu kita perhatikan untuk candle closingnya. Kalau candle hari ini berhasil close di atas area 0,66, kemungkinan besar inverted head and shoulder-nya tidak akan valid lagi. Dan kalau kita berhasil close di atas area 0,66, kemungkinan besar kita bisa coba spekulatif buy dengan target di area resistance all time high di sini, 0,9. Target resisten yang lebih tinggi lagi kemungkinan besar ada di sekitar area 1,1 dan 1,36. Jadi kalau kita melihat tren dari NFT yang cukup kuat, ini sangat mungkin ya buat terjadi, tapi perlu diperhatikan lagi ketika terjadi rejection di area resisten krusial, kita harus sudah mulai perlahan buat take profit. Jadi itu yang patut kita perhatikan ya buat koin NFT yang lainnya juga. Nah, sekarang saya akan coba lihat di time frame yang lebih kecil untuk mencari opportunity trading. Nah, kalau diperhatikan tren bullish yang sangat kuat, untuk saat ini saya akan cenderung menunggu. Karena kalau saya ukur ya dengan Fibonacci, ini kita bisa perhatikan kenaikan dari harga kemarin ini juga sudah 1:1. Jadi saya akan menunggu adanya rejection, mungkin ke area Fibonacci 0,382 atau ke area support terdekatnya. Nah, tapi kalau saya perhatikan, saya akan lebih menunggu ke area sini ya. Karena ini merupakan area support krusialnya. Jadi untuk skenario berikutnya, mungkin saya akan lebih menunggu ke area sini, buat coba buy kembali. Setelah itu mungkin TP-nya bisa di area resisten yang ada di sini lagi. Jadi kurang lebih skenario buat Sen, menurut saya akan seperti ini. Kita akan reject ke area sekitaran 0,53 atau 0,54. Setelah itu kita akan mencoba untuk naik kembali ke area 0,65. Nah, jadi itu yang perlu kita perhatikan ya buat koin Sen dalam jangka waktu pendek. Nah, kalau nanti besok harga berhasil breakout di atas area 0,66, kemungkinan besar kita juga bisa mencari area buat entry ya. Nah, entry-nya bisa di area retest. Setelah itu kita bisa mengekspektasikan harga naik kembali ke area 0,9 ini. Tapi pastinya ini harus disesuaikan dengan profil resiko masing-masing. Karena ketika kita buy on breakout, biasanya kita akan kesulitan untuk menentukan area stop loss kita. Jadi itu yang perlu diperhatikan buat koin Sen ini. Oke, selanjutnya saya akan bahas koin Engine ya. Oke, untuk koin Engine kalau kita perhatikan, ini juga koin NFT gaming, tapi di resisten ini sebenarnya masih terjadi rejection. Jadi kita harus tunggu penutupan candle hariannya. Kalau candle hariannya masih gagal break di atas area trendline ini, kemungkinan besar kita masih akan melihat adanya sideways besar di range sekitaran sini ya. Jadi range-nya ada di sekitaran 1,12 sampai 1,53. Jadi kalau saya perhatikan, kita masih akan bergerak di dalam range ini selama resisten di area 1,46 ini belum ditembus. Nah, tapi kalau nanti area resisten 1,46 ini bisa ditembus, kemungkinan besar kita bisa retest ke area resisten 1,66 atau bahkan 1,95. Tapi kalau saya perhatikan, kita bisa retest ke area 1,95 ini. Nah, dengan catatan kita harus bisa breakout di atas area resisten 1,45. Selama kita masih gagal break di atas area resisten 1,45, kemungkinan besar pergerakan kita masih akan sideways di area sekitaran 1,13 sampai 1,53. Jadi kurang lebih seperti itu ya buat koin Engine ini. Nah, sekarang saya akan coba perhatikan di time frame yang lebih kecil. Nah, sebenarnya di time frame yang lebih kecil ini ada satu pattern yang cukup bagus ya.
di mana ini merupakan potensial pattern dari double bottom, dan biasanya ketika harga membentuk pattern seperti ini, kita bisa mengekspektasikan kenaikan minimum ke area 1,272 extension atau bahkan 1,618 extension. Tapi perlu diperhatikan, pattern ini masih belum sepenuhnya valid, karena kalau pattern ini tidak valid, kita bisa melihat adanya sideways besar, seperti yang saya katakan tadi di time frame daily. Jadi kurang lebih seperti itu ya buat Coin Engine. Nah, target pentingnya ada di sekitar 1,64, 1,78, dan 1,94. Nah, selanjutnya saya akan bahas koin NFT terakhir ya, Alice. Oke, buat koin Alice ini kita juga bisa perhatikan hari ini sudah terjadi rejection di area resistance. Dan ini sama seperti koin Sen, di mana kalau candle hari ini kita gagal break di atas area $8 ini, kemungkinan besar kita bisa melihat adanya inverted head and shoulders yang besar. Nah, jadi kita berpotensi untuk membentuk neckline di area sekitaran $5, setelah itu baru mencoba untuk naik kembali. Itu view saya buat coin Alice, tidaknya di time frame daily. Tapi kalau kita berhasil break di atas area $8 ini, kemungkinan besar kita berpotensi untuk retest ke area resistance berikutnya di $13,1. Jadi itu yang perlu diperhatikan ya buat coin Alice. Nah, saya akan coba zoom in di time frame 4 jam. Nah, di time frame 4 jam ini saya bisa gambarkan adanya satu trend line, dan sebenarnya saat ini kita sedang retest di area trend line ini. Ini merupakan ascending trend line-nya, tapi ini Alice berhasil break ke atas ascending trend line-nya. Jadi sebenarnya ini cukup bagus selama harga bisa bertahan di atas area trend line. Tapi kalau harga gagal bertahan di area trend line, kemungkinan besar kita berpotensi untuk retest kembali ke area support yang ada di $6,2. Jadi ini bisa seperti ini. Retest ke area sini, baru nanti kita perhatikan lagi untuk skenario berikutnya. Nah, skenario berikutnya sebenarnya saya akan ekspektasikan adanya kenaikan dulu. Nah, kalau dia gagal naik lagi, baru saya ekspektasikan penurunan ke area $5 ini. Tapi kalau dia berhasil breakout, kemungkinan besar kita bisa langsung naik seperti ini. Jadi itu skenario yang perlu diperhatikan buat coin Alice ini. Overall sebenarnya saya masih akan wait and see, dan kalau ada potensi untuk short selling, mungkin saya akan coba ambil posisi short. Jadi kurang lebih seperti itu ya buat coin Alice. Nah, sebelumnya saya akan ada sedikit pengumuman dulu ya, di mana bulan depan saya akan buka kelas batch 2 untuk analisa teknikal ya, di mana ini merupakan beberapa hal yang teman-teman akan dapatkan. Nah, di kelas ini sebenarnya tujuan saya akan lebih membina teman-teman untuk bisa analisa dan trading secara mandiri. Nah, ini buat teman-teman yang baru mau memulai analisa atau trading juga bisa dipelajari ya. Durasi programnya kurang lebih 1 bulan, dan biaya registrasinya 1,8 juta. Nah, buat teman-teman yang tertarik buat join, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi, atau bisa scan yang ada di sini. Nah, jadi ini pembelajarannya ini juga dua arah ya. Kita akan belajar melalui online class. Dan ini buat teman-teman yang tertarik buat belajar futures, juga bisa join. Dan di kelas ini saya akan lebih banyak membagi outlook atau roadmap ya, daripada signal. Nah, tujuannya adalah untuk teman-teman nantinya bisa trading secara mandiri. Jadi kurang lebih seperti itu saja buat pengumumannya. Buat teman-teman yang mau join di channel Telegram saya, bisa langsung join. Linknya ada di deskripsi. Sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.